Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bu Elma. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan beberapa materi memasuki bab kedua tentang persamaan kuadrat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku sekalian, materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan ini adalah materi tentang persamaan kuadrat. Boleh anak-anak lihat persamaan kuadrat materinya. Berikutnya, persamaan kuadrat. Di sini persamaan kuadrat ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Persamaan kuadrat pertama, tentang pengertian persamaan kuadrat. Nanti akan Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemudian persamaan kuadrat ini juga nanti akan ada aplikasinya. Aplikasinya bisa digunakan untuk berbagai materi yang lain. Kemudian persamaan kuadrat juga ada kaitannya dengan fungsi kuadrat. Jadi sebelum kalian mempelajari persamaan kuadrat, kalian tidak bisa memahami tentang materi fungsi kuadrat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat di sini ada 3 metode. Metode pertama adalah dengan cara pemfaktoran. Kemudian yang kedua metodenya melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga metode rumus yang biasa dikenal dengan metode rumus ABC. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan persamaan kuadrat, penyelesaian persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Baik anak-anakku sekalian, kalian lihat di sini ada contoh persamaan. Ada 3 contoh persamaan. Yang pertama adalah persamaan linier 1 variabel. Yang kedua persamaan linier 2 variabel. Yang ketiga persamaan kuadrat. Nah, coba kalian bandingkan anak-anakku sekalian persamaan linier 1 variabel dengan persamaan linier 2 variabel. Silakan anak-anak lihat. Bandingkan nomor 1 dengan nomor 1 di sini. Iya, di sini variabelnya huruf pengganti gitu. Nah, di sini X-nya cuma 1. Di sini variabelnya ada X, ada Y. Nah, disitulah perbedaannya. Hurufnya, variabelnya bisa diganti dengan huruf apa saja. Bisa pakai A, bisa pakai B, bisa pakai C. Nah, dalam kesempatan ini Ibu menggunakan huruf X, artinya variabel X. Nah, di sini cuma ada X. Nah, untuk yang nomor 2 ada X, ada Y. Nah, ini yang namanya 2 variabel. Variabelnya adalah X dan Y. Nah, di sini juga 1 variabel, variabelnya Y. Yang nomor 2 variabelnya ada 2. Ada A dan ada B. Berikut juga yang nomor 3. Nah, perbedaan dari persamaan kuadrat dengan persamaan linier itu ada perbedaannya. Di sini nomor 1, nomor 2 tidak ada pangkat 2. Sementara persamaan kuadrat ada pangkat 2-nya. Berarti perbedaannya adalah di pangkatnya.
Kalau persamaan linier itu dia satu variabel, pangkatnya satu. Maaf ya. Jadi kalau linier itu perpangkatan pangkatnya satu. Kalau persamaan kuadrat pangkatnya 2. Nah ini pangkat tertingginya adalah 2. Yang ini juga ada pangkatnya, nah, pangkat 1. Ini juga pangkatnya 1. Ini pangkat tertingginya 2, ini pangkatnya 1, dan ini tidak ada pangkatnya. Ini sebenarnya ada pangkatnya, adalah 0 dari variabel tersebut. Nah, kita lanjutkan, bisa dipahami ya nak ya, ini itu. Kita lihat slide berikutnya. Bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, karena yang kita bicarakan adalah persamaan kuadrat, nah Ibu akan menyampaikan dulu bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita lihat di sini, A adalah koefisien dari X kuadrat. Artinya, angka di depan X kuadrat itu merupakan koefisien dari X kuadrat. Nah, yang BX berarti B adalah koefisien dari X. Nah, ini. Jadi nanti kalau ada angka di depan X itu namanya koefisien B, koefisien X. Nah, C ini sebenarnya ada variabelnya. Nah, ini berpangkat 0. Tapi dia ditulis C saja karena pangkat 0 itu adalah 1. Nah, ini adalah konstanta. Syaratnya A, B, dan C bilangan real. Dan A tidak sama dengan 0. Kenapa A-nya tidak boleh 0? Karena kalau A-nya 0, ini bukan lagi bentuk persamaan kuadrat, melainkan persamaan linier. Nah, itu syaratnya, ini tidak boleh 0. Kalau dia negatif, boleh. Misalnya negatif 2x kuadrat, negatif 3x kuadrat, boleh. Yang penting dia tidak boleh 0. Kalau 0 akan kembali menjadi persamaan linier. Paham ya nak ya? Contohnya 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti di depan x kuadrat itu ada angka 2. Maka 2 adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, ini keterangannya. Di depan x ada angka 5. Maka ini dinamakan koefisien dari x. 3 adalah konstantanya. Saya ulang ya. Koefisien dari x kuadrat adalah 2. Koefisien dari X adalah 5 dan konstantanya 3. Nah, bisa dipahami ya nak ya? Kita lanjutkan. Manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Nah, kamu amati dulu. Nah, kita lihat nomor 1. X kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Koefisien dari X kuadrat ini tidak ada angkanya, berarti dia 1. Koefisiennya 1. Nah, koefisien dari X-nya tidak ada di sini. Suku yang keduanya tidak ada. Berarti dia adalah 0 koefisien X-nya. Yang 4 adalah konstanta namanya. Nah, kita lihat di sini. Manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Nah, berarti yang ini bentuk kuadrat. Iya. Yang ini 16x tambah 5y tambah 2. Nah, ini persamaan apa ini, nak? Persamaan linier 2 variabel. Ada kuadratnya enggak? Tidak ada kan?
berarti ini bukan persamaan kuadrat. Nah, ini dicoret. 6A kuadrat ditambah 4A sama dengan 8. Koefisien dari A kuadrat 6. Koefisien dari A 4. Ya. Konstantanya. Nah, ini kalau dipindahkan ke sini, ini menjadi negatif. Berarti konstantanya nanti menjadi min 8. Berarti ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, yang keempat, 8C dikurangi 4 sama dengan 0. Apakah mengandung pangkat tertingginya 2? Iya, bukan. Berarti ini bukan persamaan kuadrat. Nah, kemudian nomor 5, X dikali 4X ditambah 2 sama dengan 6. Nah, ini perkalian. Berarti dikalikan dulu. X dikalikan 4X ini ya. Ini dikalikan. Berarti 4X kuadrat. Nah, ini. Bentar. Ini dikalikan dulu ini dengan ini. Maka menjadi 4X kuadrat. Nah, dia. X dikali 2, maka di sini menjadi plus 2X. Nah, sama dengan 6. Apakah ini bentuk persamaan kuadrat? Iya, persamaan kuadrat. Maka ini adalah persamaan kuadrat. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Oke ya, kita lanjutkan. Contohnya, pemfaktoran persamaan kuadrat. Bagaimana cara pemfaktorannya? Contohnya di sini 4X kuadrat ditambah 8X sama dengan 0. Nah, ini pembahasannya. 4X kuadrat ditambah 8X sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Nanti ini yang titik-titik ini kita isi. Berarti sama-sama difaktorkan dengan 4X. Artinya 4X kuadrat dibagi 4X. Nah, ini letakkan di sini 4X-nya. Nah, ini 4X-nya. Di sini 4X sebenarnya. 4X. Nah, ini sudah ada ini 4X ini. Nah, berarti 4X kuadrat dibagi 4X. Kan X kuadratnya ada 2. Berarti kan kurang 1. Letakkan di sini nah X-nya. Nah, ini udah ada. Nah, yang 8X dibagi dengan 4X. 8 dibagi 4, 2. X bagi X 1. 1 kali 2, 2. Berarti di sini 2. Nah, maka di sini perkalian faktornya adalah 4X dikali X tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini setelah anak-anak bisa memfaktorkan, selanjutnya adalah mencari himpunan penyelesaian. Atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Setelah ketemu akar-akar persamaan kuadrat, maka kalian bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Bagaimana anak-anakku sekalian? Bisa dipahami? Ini Ibu isi, maksudnya isiannya adalah yang pas adalah ini. Nah ini ya. Sudah diisi. Nah, selanjutnya. Nah, sebentar. Nah, itu ya. Ke situ. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan.
pemfaktoran persamaan kuadrat. Ini contoh kedua. X kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Koefisien dari X kuadrat berapa, nak? 1. Koefisien dari X 5. Konstantanya 6. Nah, pembahasannya, ini soal ibu tulis di sini. Nah, titik-titik di bawah ini kita isi. X kuadrat kita uraikan, artinya X dikali X. Maka letakkan di sini X-nya. X. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini. Kita letakkan di sini juga X. Nah, gitu. Nah, ini udah ada di bawahnya. Itu, ya, nak, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. 6. Di sini ada angka 1. Sebenarnya ada angka 1. Nah, 1 dikali 6. Itu dikali. 1 kali 6 berapa? 6. Tetapi kalau dia dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya 5. Nah, ini. Nah, kita lihat ke sini. Kita lihat sini. Kalau dikali hasilnya 6, kalau dijumlah hasilnya 5. Berarti bilangan itu adalah 2 dan 3. Nah, jadi bilangannya yang kita ambil adalah 2 dan 3. Kalau dikali hasilnya 6, ini 6. Kalau dijumlah hasilnya 5, ini 5. Berarti letakkan angka ini 2. Nah, terus 3. Nah, gitu. Nah, ini sudah ada nih jawabannya di bawah. Ya. Jadi perkalian faktornya adalah X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Bagaimana, Bu? Misalnya yang X tambah 3-nya di depan, X tambah 2-nya di belakang. Boleh. Karena perkalian merupakan komutatif, ya. Jadi bisa gitu. Bisa ini di depan dan ini di belakang, gitu ya, anak-anakku sekalian. Selanjutnya nomor 3, masih pemfaktoran persamaan kuadrat. 2x kuadrat ditambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Nah, pembahasannya 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Ini soalnya. Nah, sekarang kita jadikan koefisien kuadratnya, koefisiennya 1. Kita hilangkan. Bagaimana cara hilangkannya? Kita kalikan 2-nya dengan 6. Nah, kita kalikan. Nah, 2 kali 6 berapa, nak? Iya, 12. Nah, ini 12. Ya, 12. 2 kali 6, 12. Nah, ini kita tulis ya. Dari mana 12? Dari sini. 2 dikali 6, 12. Kalau dia 3, ya kalikan 3 kali 6, 18. Jadi tergantung angka di sini sama di sini. Kemudian ini sudah tidak ada 2-nya. Koefisiennya sudah berubah menjadi 1. Di sini berubah menjadi 12. Nah, bilangan berapa yang jika dikalikan hasilnya 12 dan jika ditambah hasilnya 7. Nah, perkalian 12 itu kan bisa 1 kali 12. Ya, nak. Terus
2 kali 6. Terus 3 kali 4. Nah, gitu kan? Tetapi bilangan-bilangan ini kalau dijumlah dia harus 7. Nah, ini 7 di sini. Kita lihat 7, harus 7. Ya. Nah, bilangan mana yang diambil? Yang diambil adalah 3 dan 4. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada. 3 kali 4, 12. 3 tambah 4, 7. Maka bilangan yang diambil adalah 3 dan 4. Nah, X kuadratnya ini kita uraikan menjadi X. Terus di sini X. Iya. Masukkan 3. Nah, ini dari sini 4. Nah, gitu. Ini sudah ada di sini. Ini, gitu maksudnya. Sehubungan koefisien dari X kuadrat adalah 2, ini 2, maka ini dibagi 2. Nih, yang ini kita bagikan sini ke sini. Nah, kalau di sininya 3, maka sini bagi 3. Kalau di sininya 4, maka ini bagi 4. Jadi X ditambah, ini ya, X ditambah 3 per 2. 2-nya dari mana, nak? Dari sini, ini lihat ini nih. Terus X tambah 4. 4 per 2. 2-nya dari mana, nak? Dari sini. Jadi sama-sama dibagi 2. Nah, kita lihat. Kita selesaikan. Ini 3 per 2. Kalau diselesaikan kan menjadi bilangan pecahan. Bisa pecahan desimal. Atau ini bisa menjadi pecahan biasa, pecahan campuran. Nah, kita hilangkan saja 2-nya. Bagaimana caranya? Kita kalikan 2. 2 letakkan di depan sini. Nah, ini jadi ini. Nah, yang 3 per 2-nya, ya udah 2-nya hilang. Tinggal 3. Nah, yang 4 per 2 bisa disederhanakan nggak, nak? Iya, bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2, berarti 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Berarti 2. Maka ini tulis 2. Nah, ini ya. Jadi di sini ini tulis langsung 2. Kenapa ini di sini dikalikan, di sini 2-nya pindah sini, sementara ini enggak? Karena 4 per 2 bisa diselesaikan, yaitu 4 bagi 2, 2. Yang 3 per 2 kan tidak bisa. Maka sama-sama dikalikan 2. Ini kalikan 2 jadi 2x. 3 per 2 kali 2, 3. Nah, jadi inilah bentuk faktornya. Jadi perkalian faktornya adalah 2x tambah 3 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Bisa ya anak-anakku sekalian? Dipahami? Iya, oke, kita lanjutkan. Masih contoh pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, kita lihat nomor 4. 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0. Kita lihat koefisien dari x kuadrat berapa? Iya, 3. Koefisien dari x? Iya, 8. Konstantanya? Iya, 4. Maka pembahasannya kita tulis soalnya. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, slide sebelumnya, 3x kuadrat. Ini 3 kita kalikan dengan berapa, nak? Iya, kita kalikan dengan 4. Jadi berapa 3 kali 4? 12. Nah, ini 12.
Nah, kalau dikali hasilnya 12, kalau dijumlah hasilnya 8. Perkalian 12 itu adalah 1 dikali 12. Ya. 1 dikali 12. Kemudian 2 kali supaya 12. 2 dikali 6. Terus berapa lagi, Nak? 3 kali 4. Iya. Nah, bilangan mana yang akan kita ambil jika dikali hasilnya 12, jika dijumlah hasilnya 8? Yang mana yang diambil? Iya, yang diambil, kita ambil adalah bilangan 2 dan 6. Kenapa tidak kita ambil yang 3 dan 4? Nah, kalau dikali benar, 2 kali 6, 12. 3 kali 4, 12. Coba kita jumlahkan. 2 kali 6, 2 tambah 6, 8. 3 tambah 4, 7. Nah, kita lihat di sini. Di sininya 8. Maka yang kita ambil adalah 2 dan 6. Nah, kita uraikan X kuadratnya. Ini X. Nah, dari sini ya. Kan X kuadrat, berarti X-nya ada 2. Ini X. Kemudian, letakkan 2 dengan 6. Boleh terbalik. 2, sini 6. Nah, ini sudah ada ini. 2, ini 6. Sama dengan ini. Kemudian, kita selesaikan. X ditambah 2-nya ini kita turunkan sini. Karena koefisien ini adalah 3, maka di sini dibagi 3. X tambah 6, tulis X tambah 6 per 3. Per 3 juga. Dari mana 3-nya? Dari koefisien X kuadrat. Nah, sama-sama kita bagi. 2 per 3. Tidak bisa diselesaikan, berarti kita kalikan berapa, Nak? Kita kalikan 3. Berarti di sini X-nya dikali 3, ini kali ini, menjadi 3X. 2 per 3 dikali 3, 2. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat sini. Kita lihat dulu yang ini. 6 per 3. Bisa diselesaikan nggak? Iya, bisa. 6 bagi 3, 2. Berarti kalau dia tidak bisa dibagi, kalau dia sudah langsung bisa dibagi, yang ini tidak perlu dikalikan dengan 3. Nah, tetap saja karena kan dia bisa diselesaikan. Nah, jadi perkalian faktornya adalah 3X tambah 2 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Nah, inilah dia contohnya. Yang berikutnya, contoh yang kelima. Kalau yang tadi, slide-slide sebelumnya itu tambah semua. Nah, ini ada tanda kurang. Ini tambah. Pembahasannya kita tulis di sini. Gimana syarat berikutnya? Ini kita jadikan koefisiennya 1. Supaya 1, 2 ininya diapakan, Nak? Kalikan dengan 5. Dikali dengan 5, berarti hasilnya berapa? 2 kali 5, iya 10. Nah, kita lihat. Di sini ada tambah, ini ada kurang. Perkalian, kalau dikali hasilnya plus, yaitu min kali min itu plus. Nah, gitu ya, Nak ya. Min kali min. Berarti 2 bilangan tersebut itu akan mengandung nilai negatif. Nah, kita lihat bilangan mana saja yang kalau dikali hasilnya 10. Yaitu 1 kali 10. Terus 2 kali
5. Kan gitu. Ada lagi enggak yang lain? Tidak ada. Berarti yang kita ambil adalah bilangan berapa? Bilangan 2 dan 5. Kita lihat di sini. Nah, karena dia di sini mengandung unsur negatif, berarti kita letakkan di sini negatif 2 dikali negatif 5. Negatif kali negatif adalah positif. Benar di sini positif. Berarti negatif 2 kali negatif 5 plus 10. Nah, ini plus 10 untuk ujinya. Negatif 2 ditambah negatif 5. Iya, negatif 7. Maka di sini negatif 7. Kita letakkan di sini sudah menjadi X kuadrat. Koefisiennya 1, 2-nya sudah tidak ada karena sudah dikalikan dengan 5, ini jadi 10. Maka X, terus ini kita letakkan X ya. Terus bilangannya berapa? Bilangannya adalah negatif 2 dan negatif 5. Berarti ini negatif 2. Di sini negatif 5. Ya. Ini negatifnya udah Ibu langsung tulis ya, Nak ya. Nah, ini jawabannya. Nah, terus karena di sini koefisien X kuadratnya adalah 2, maka di sini menjadi X kurang 2/2. Kalau di sininya 3, berarti penyebutnya 3. Kalau di sininya 4, maka penyebutnya 4. Nah, turunkan X-nya min 5/2 gitu. Nah, ini bisa diselesaikan nggak, Nak? 2/2. 2 bagi 2 berapa? 1. Berarti bisa diselesaikan langsung. Maka di sini tidak perlu dikalikan 2 karena ini sudah bisa disederhanakan. Nah, lihat yang ini 5/2 bisa disederhanakan? Iya, tidak bisa. Berarti dikalikan dengan 2. X kali 2, 2X. Nah, ini 5/2 kali 2, ya 5. Maka perkalian faktornya adalah 2X kurang 5 dikali X kurang 1 sama dengan 0. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang bisa Ibu sampaikan. Bisa dipahami nggak, Nak? Bisa ya? Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk yang pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan persamaan kuadrat untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, setelah ketemu akar-akar persamaan kuadrat, maka nanti kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Baik anak-anakku sekalian, ini yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.